Siap teman-teman, selamat datang lagi di YouTube Dokter Klinik, tempat nongkrong bukan cari ribut bareng saya Dani Sena. Siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Nah, jadi kali ini sebenarnya teman-teman saya lagi agak sedikit bingung ya mau bikin video apa tadinya. Cuman tiba-tiba lihat lewat di beranda gitu kan. Ada nih pembahasan orang yang memang selama ini menjadi simbol sensasi gitu kan, cocok nih kayaknya jadi duta sensasi politik gitu kan. Nah, ada Abu Janda, videonya yang lagi di salah satu acara televisi gitu. Dari semua yang dia jelaskan saya nggak begitu paham gitu kan, karena memang nggak begitu nyambung dari apa yang ditanyakan. Tapi mungkin pada dasarnya atau garis besarnya dia bercerita tentang sejarah, meskipun sejarahnya itu kemungkinan besar ya berdasarkan ilmu sejarahnya tuh ilmu sejarah Google gitu kan ya, nggak jelek gitu kan, nggak jelek, bagus. Tapi kan biasanya gitu teman-temannya, orang tuh kalau misalkan ahli sejarah atau ahli apapun, kalau misalkan minta orang lain untuk mengkoreksi, coba tolong kalian buka buku ini buku itu gitu kan. Tapi kalau dia tuh lebih ke coba kalian googling atau Google gitu, cari di Google. Nah, tidak berjalan bagi Amerika dan juga Israel. Anda punya pendapat soal itu? Atau Anda punya pendapat soal apa? Oke, izin Bang Aiman, minta izin aku mau menggunakan platform ini untuk meluruskan ya. Oke. Jadi aku ini Bang Aiman, aku ini orang yang paling difitnah keji semenjak ada konflik sejak tanggal 7 Oktober ini. Gara-gara gue pernah tampil di salah satu podcast dan konten podcast itu viral. Gue ini Bang Aiman, gue ini difitnah, gue ini buzzer Israel, terima duit dari Hasbara, bahkan yang terakhir agen Mossad. Nih, karena gue di TV ya, mumpung nih saksi semua nih abang-abang di sini, Bang Aiman, saksi demi Allah demi Rasulullah, gue belum pernah terima seperak pun dari Israel dan Mossad. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi loyalitas gue jelas untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bang Aiman, jadi tapi bela Israel tetap. Bela Israel tetap. Aku gak bela Israel, aku hanya memaparkan fakta-fakta yang berhubungan dengan Israel dan Palestina yang kebenaran bertentangan atau tidak sesuai dengan cocok dengan narasi mereka. Karena tidak cocok, gue difitnah, gue pro Israel. No, I just convey the facts. Nih karena di sini Mas Aiman agak ngeyel juga ya pertanyaannya. Jadi pro Israel tetap. Nah, mumpung ada adik-adik di sini, jadi mungkin nggak kelihatan di sini. Ini ada adik-adik mahasiswa. Bang Aiman, aku izin ya, karena aku ini penyuka sejarah. Jadi aku ini memang sering bolak-balik ke Israel kenapa? Karena aku suka sekali sama sejarah tanah suci. Sering kebolak-balik ke Israel sekarang gitu kan. Kalau kemarin kan Turki, sekarang Israel ya. Itu kota Purbakala Yerusalem itu Bang Aiman harus ke sana. Itu indah sekali. Itu kota suci tiga agama. Jadi gue terutama yang Kristen, gue rekomen banget ke sana. Karena itu every corner, setiap sudut itu adalah ayat di Bible. Gitu. Jadi gue ke sana itu Bang, gue tuh karena suka sama sejarah dan gue tiap ke sana gue wawancara ahli-ahli sejarah sana. Terakhir gue ke sono, gue bisa wawancara direktur arkeologi dari kota Yerusalem, profesor dari Inggris. Anyway, izin Bang, karena gue penyuka sejarah dan ini karena ada adik di sini, izin gue mau membahas dari sisi sejarahnya ya. Mumpung ada adik di sini. Ini gue akan senada dengan Cak Islah, cuman gue akan lebih breakdown ke detail. Jadi adik-adik dan penonton di sini, ini kita harus tahu sejarahnya kenapa? Karena supaya kita tahu dari awalnya gimana sampai terjadi dari sekarang, supaya kita bisa lebih objektif untuk melihat apa yang sedang terjadi di Timur Tengah ini. Jadi aku mulai ya Bang, izin ya Bang. Semua ini berawal dari Perang Dunia Pertama. Pernah dengar nggak adik-adik Perang Dunia Pertama? Sebelum Perang Dunia Pertama itu belum ada yang namanya negara-negara yang kita ketahui sekarang kayak Iran, Israel, apalagi Saudi, Kuwait, Qatar, itu belum ada. Dulu sebelum Perang Dunia Pertama itu cuma ada satu negara, adik-adik. Itu namanya negara Ottoman Turki. Jadi seluruh wilayah Timur Tengah itu cuma satu negara di situ. Namanya Ottoman Turki. Lalu Bang, Ottoman Turki ini peranglah dengan Eropa, itulah yang kita kenal dengan Perang Dunia Pertama, yaitu Khalifah Ottoman Turki. Cuman Ottoman Turki ini kalah. Jadi karena Ottoman Turki ini kalah, seluruh wilayah Timur Tengah itu jadi milik negara-negara Eropa, termasuk Prancis dan Inggris. Lalu seperti Cak Ila bilang, melalui perjanjian yang namanya Sykes dan Picot, negara Inggris dan Prancis sebagai pemilik dari seluruh wilayah di Palestina, di Timur Tengah itu mengizinkan untuk negara-negara yang sekarang ada berdiri. Jadi negara Arab, Saudi, Yordan, Suriah,
Qatar, Kuwait itu semua diizinkan berdiri sama negara-negara sama Inggris dan Prancis. Itu makanya adik-adik nggak usah aneh kalau lihat sekarang tidak ada satupun negara di Arab, di Timur Tengah yang mau nyerang Israel untuk membela Palestina. Orang rezimnya aja diinstalasi sama Barat. Hampir seluruh negara-negara yang ada di Timur Tengah itu rezimnya pro Barat. Jadi jangan harap mereka mau bantu Palestina. Jadi mereka utang budi gitu kurang lebih. Ya, karena memang didirikan mereka berdiri itu atas seizin Barat. Ada Arab Saudi itu berdiri karena diizinkan Barat. Karena ini gue punya tanah nih Inggris, gue nih punya tanah, lu mau diriin negara di situ, oke gue kasih, tapi lu pro gue ya. Jadi tidak ada, sekali lagi ya, kenapa negara-negara Arab tidak pernah membantu Palestina? Kenapa? Karena hampir semua negara-negara Arab di sana itu rezimnya pro Barat. Kenapa, Bang Aiman aku jelasin kenapa negara-negara Arab di sana itu? Karena negara superpower Amerika adik kuasa tidak akan membiarkan ada satupun negara di Timur Tengah yang tidak pro Barat, apalagi anti sama Barat. Setiap rezim yang anti sama Barat, apalagi anti sama Barat, itu akan digulingkan melalui perang saudara yang didanai dan dipersenjatai oleh Amerika. Pernah dengar yang namanya Muammar Gaddafi? Muammar Gaddafi itu presiden Libya, itu ditumbangkan, digulingkan melalui perang saudara yang CIA terang-terangan, ini bisa dicek. Banyak beritanya. CIA terang-terangan mengakui mendanai dan mempersenjatai perang saudara di Libya yang menggulingkan. Izin bang, masih belum selesai. Belum selesai katanya Bang Iman, jangan dipotong-potong dulu katanya. Nah, jadi oke, keren ya sampai CIA katanya. Oke lah, kita lanjut dulu aja ya. Terus ada lagi yang pernah dengar namanya Bashar al-Assad. Bashar al-Assad itu presiden Suriah, itu juga digulingkan melalui perang saudara yang Presiden Obama waktu itu terang-terangan mengakui mempendanai dan mempersenjatai pemberontak di sana. Jadi jelas ya. Karena dia pro Rusia sebelumnya. Karena dia tidak pro Barat. Karena dia tidak nurut apa kata Barat. Intinya gitu. Jadi ini alasannya kenapa kenapa negara-negara di sana itu tidak akan ada yang intinya tidak akan dibiarkan. Nah, kita kembali ke Iran sekarang ya. Adik-adik tahu Iran, ini adik-adik harus tahu. Iran itu dulunya itu sekutunya Barat. Biar tahu. Sebelum tahun 1979, Iran itu adalah negara kerajaan. Raja Iran namanya Shah Reza Pahlavi itu adalah raja yang pro Barat. Bahkan minyaknya Iran, Bang Aiman, minyaknya Iran itu dikelola sama British Petroleum. Sampai akhirnya tahun 1979. Oke, kalian teman-teman pernah nggak sih lihat waktu itu di acara ILC ya kalau nggak salah, dia tuh menjelaskan sesuatu dengan sangat gagah, menggebu-gebu, luar biasa gitu, penuh keyakinan dan bahkan bawa data versi dia sendiri gitu kan, nunjukin bendera dan lain-lain, dan seketika itu juga dibantah oleh Ustadz Felix Shaw waktu itu. Karena kenapa? Karena pernyataannya itu sangat ngawur gitu kan. Dan kalau saya tadi ngelihat ya teman-teman, ini kita per-peran aja. Bahkan saya sendiri nggak tahu gitu kan, nggak cari tahu dulu gitu kan, karena cuman pengen lihat dia ngoceh doang. Apa yang diomongin dia itu benar atau enggak, terus saya yakin banyak orang-orang yang ada di sana gitu kan, ini tuh kayak omongan tuh hal baru gitu kan. Jadi untuk ngebantahnya aja kita harus punya data sebenarnya ya, karena memang yang dibahas di sana tuh tadinya bukan ini, tapi dia tiba-tiba melenceng ke sana. Sebenarnya kalau kita mau cari referensi, kita mencari tahu untuk bantah pembahasan ini gampang aja teman-teman, tapi di sini kita pengen lihat doang nih dia tuh ngoceh apa aja gitu. Dan Raja Shah Pahlavi yang pro Barat ini digulingkanlah oleh yang namanya revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Sejak tahun 1979, Bang Aiman, yang namanya Iran itu yang tadinya pro Barat jadi anti Barat. Apakah Amerika diam saja? No. Amerika berulang kali mencoba menggulingkan rezim Islam di Iran, Bang. Salah satunya adalah dengan mendanai dan mempersenjatai yang namanya Saddam Hussein untuk menyerang Iran. Jadi kalau adik-adik Google itu ada yang namanya perang Irak-Iran, itu adalah Amerika mendanai Saddam Hussein untuk menggulingkan si Iran itu. Jadi ini
Aku harus Oke. Nah, sebenarnya saya bilang tadi teman-teman, dia tuh selalu minta orang untuk googling atau cari di Google untuk keabsahan berita. Nah, sebenarnya saya sendiri kurang tahu ya. Saya mau tanya aja ke kalian nih, seberapa persen sih gitu kan? Oke, kalau untuk Google, kita percaya gitu kan, hampir semua yang kita cari, yang kita butuhkan tuh, yang kita cari ya ada di sana, hampir hampir semua. Nah, tapi saya pengen tahu gitu kan, ketika suatu berita gitu kan, kita cari di Google, seberapa persen sih keabsahan itu bisa dipertanggungjawabkan? Itu aja sih gitu. saat ini ya. Jadi Oke. Jadi hilang. Jangan Kenapa? semuanya, nanti jangan semua, nanti disimpan di segmen berikutnya. Izinkan Bang. Izinkan 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Jadi Amerika sudah Satu orang siap segmen paling acara TV itu paling kan cuma berapa menit. Ini biasanya satu orang paling banyak 1 menit 2 menit gitu kan, dia udah panjang lebar ngomong minta waktu 5 menit lagi. berulang kali mencoba untuk menggulingkan Iran tapi gagal. Itulah kenapa Iran itu sekarang Bang Aiman menjadi satu-satunya negara yang menjadi simbol perlawanan Islam terhadap hegemoni Barat di Timur Tengah. Asal tahu, satu-satunya. Ya. Tapi Islam menjadi simbol perlawanan Islam terhadap Barat, apa yang terjadi? Adik-adik mungkin tahu beberapa hari ini, 2 hari ini ada videonya Felix Xiao yang viral. Tahu nggak di video itu intinya Felix Xiao dia bilang gini. Sekarang Felix Xiao teman-teman. Nah, ini makin seru nih kalau ngebahas Felix Xiao. Mungkin dia denger ya yang tadi saya omongin. Intinya di video itu Felix Xiao mengajak agar jemaatnya dan seluruh penonton videonya tidak usah percaya sama Iran. Gak usah percaya sama Iran lah, Iran gak bisa dipercaya. Iran itu sobatnya Israel. Jadi ketika ada simbol Islam yang melakukan perlawanan terhadap ini, justru Felix Xiao yang paling vokal mencoba menggombosi Iran. Asal adik-adik tahu, Felix Xiao ini, ya mungkin tahu lah pasti Gen Z ya. Tapi jangan ini. Felix Xiao ada orangnya di sini, nggak fair. Gue nggak bakal ada hominan. Felix Xiao ini memulai karirnya dari organisasi yang namanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu adalah organisasi khilafah yang Bang Aiman harus tahu markas besarnya di London. Ya. Jadi kalau ada yang mau, kalau adik-adik atau penonton semua ini mau mencurigai siapa antek Barat atau agen Mossad, curigailah Felix Xiao. Oke, Felix, karena nggak ada orangnya, fair soalnya. Kita udah lanjut. Felix Xiao. Satu poin lagi. Ya, 1 poin lagi. Oke. Ada satu pemahaman sesat. Boleh nggak 1 poinnya? 1 poin terakhir. I promise terakhir. Jangan terakhir, masih ada segmen Ada berikutnya satu nanti. pemahaman sesat. Saya kasih Ada pemahaman sesat yang harus gue luruskan nih Bang. Ya, ada pemahaman yang bilang kayak gini. Amerika itu ya karena dia menyerang Iran, artinya Amerika itu tunduk terhadap Israel. Oh my God, sorry I have to say Bang, itu pemahaman yang tolol. Maaf, I have to say. Kenapa? Come on, Amerika itu adalah negara yang umurnya 300 tahun, berdiri tahun 1776. Israel itu negara piyik yang baru lahir 1948, umurnya baru 77 tahun. Israel itu, seperti ya Bang Islah bilang, Bang Iman, Israel itu didirikan oleh kerajaan Inggris. Yang didirikan Israel itu kerajaan Inggris melalui yang namanya perjanjian deklarasi Balfour. Jadi Perdana Menteri Inggris waktu itu nulis deklarasi Balfour yang kemudian diresmikan oleh PBB melalui perjanjian Partition Plan tahun 1947, berdirilah Israel di tanah Inggris. Jelas ya, tanah Inggris yang punyanya Inggris itu. Itulah yang dibagi dua menjadi Israel dan Palestina. Ini fakta. Jadi bukan tanah Palestina tapi tanah Inggris. Bang Aiman, poin terakhir Bang Aiman perlu tahu, ini penting sekali. Bang Aiman tahu nggak, Amerika setiap tahun itu memberikan dana hibah kepada Israel 3,8 miliar dolar. 60 triliun diberikan kepada Israel, Amerika ngasih cuma-cuma setiap tahun. Tahu Bang Aiman? Tahu? 60 triliun setiap tahun. Jadi kita di sini bisa menyimpulkan ya kalau emang dia tuh benar-benar pro Israel ya, meskipun dia bilang tadi dia nggak pro Israel gitu kan. Tapi ya kita bisa menyimpulkan di sini, minimal saya menyimpulkan tuh seperti itu. Kalau kalian terserah kalian ya, seperti apa kesimpulan kalian terhadap orang ini. Apakah dia pro Israel ataukah pro Palestina atau seperti apa, mungkin kalian punya kesimpulan sendiri ya. Saya nggak mau di sini menggiring opini atau apalah itu. Kita lanjutkan dikit lagi teman-teman. Apa?
Untuk salah satunya untuk membeli dana alutsista yang canggih yang dipakai sama Israel sekarang. Contoh F-35 tahu, jet tempur F-35 yang super canggih itu, ya, yang dipakai itu. Nah, ini yang abang-abang, adik-adik semua harus paham. Ini poin pentingku yang terakhir penutupan. Ya, jadi Tadi kata terakhir. pabrik ya, ini poinnya, ini poinnya, ini closing. Oke. Ya, jadi pabrik swasta Bang Aiman yang memproduksi F-35 di Amerika itu punya swasta, bukan punya negara Amerika. Ya, jadi F-35 jet super canggih itu diproduksi sama pabrik yang namanya Lockheed Martin, dan Lockheed Martin itu punya swasta. Salah satu salah satu pemegang sahamnya itu adalah BlackRock, perusahaan investasi terbesar di dunia. Ya, jadi harus dipahami. Ya, inilah teman-teman nih adik-adik, inilah yang namanya industrial military complex, Bang Aiman. Apa itu industrial military complex? Itulah ketika APBN dialokasikan untuk pertahanan, lalu dipakai untuk beli senjata dari pabrik swasta, lalu pejabat yang bersangkutan dapat komisi. It's all business. Oke. Perang adalah bisnis, Bang Aiman. Ya, jadi jangan ditanya lagi kenapa Amerika serang Iran? Ya karena pengen nyari komisi dari penjualan senjata. Ngerti gak? Kalau saya tanya, Paham? gini. Jadi it's all Padahal jawabnya dari awal gitu aja gitu kan ya. Kayak yang barusan poin terakhir disampaikan, singkat padat jelas, udah sampai gitu kan, nggak harus ngalor ngidur ke sana kemarin. Oke teman-teman, nah itu dia video tentang pendapatnya Tuanku Abu Janda ini ya. Beliau memaparkan dengan begitu jelas ya tentang sejarah, kalau bisa sih dari nol peradaban manusia gitu kan sampai sekarang. Luar biasa sekali ya apa yang beliau sampaikan, berasa kuliah gitu kan. Siap teman-teman, terima kasih banyak udah nonton sampai sejauh ini, dan buat kalian juga yang sering dukung kita dari manapun kalian berada, yang sering absen, sering komen di kolom komentar, saya ucapkan terima kasih banyak. Ingat, jangan lupa kembali lagi besok, tonton juga video kita yang lainnya. Saya Dennis pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisnis. Lu kayak gitu aja kagak paham kayak anak 5 SD. Bung Permadi, awas jatuh tuh. Ya. Saya tanya, dalam perang Iran-Iran, dari teori Anda, siapa Ini bukan teori, ini fakta, lu bisa Google semua, ini ada di Wikipedia. Yang gue bilang semua ini adalah fakta, bisa dicek, ada Wikipedianya. Siapa yang salah dalam perang perang Iran-Israel ini, dan siapa yang harusnya menghentikan menurut Anda? Gue pengen komentar soal Hormuz tadi ya. Enggak, yang ini dulu nih pertanyaannya. Iya, ini soalnya penting. Ini soalnya Hormuz ini soal isu penting. Hormuz, Iran ini katanya dikatakan bakal ngeblok Selat Hormuz. Gue bilang sama lu, please don't be fucking naive. Come on. Ya, gue kasih tahu sama lu. Yang kalau diblok Selat Hormuz sama Iran, yang bakal keblok itu bukan tankernya Amerika aja, Pak. Tankernya China juga. China itu kalau sampai diblok Selat Hormuz, ekonominya bisa terkripel, bisa cacat, bisa hancur 40% Bang Aiman.